pikiran dia itu wah alam indah ya, tapi ternyata gitu loh ya, aneh gitu loh. Yo, what's up? Emek lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to comeback. This is my channel, Sobat Kecil. Oke, cuy, bertemu lagi dengan gua di tempat set yang baru ini ya. Ya walaupun biasa seenggaknya kan baru gitu. Oke. Cuy, jadi di video kali ini gue bakal bakal ceritain tentang hal-hal aneh yang ada di Gunung Salak nih. By the way kan kemarin udah 2 minggu yang lalu gue sempat bikin konten tentang 6 kejadian angker yang ada di Gunung Salak ya. Terus next videonya itu gue juga ngebacain cerita hal mistis, cerita pengalaman dari penonton ya kan, penonton yang ada di Gunung Salak. Terus juga kali ini nih baru nih, lu juga baru denger kan? Gue bukan ngebacain cerita lagi, tapi mendengarkan kan? Mendengarkan. Baru kan? Iya, baru gitu. Jadi di video kali ini, gue bakal mendengarkan sebuah cerita pengalaman nih tentang Gunung Salak lagi nih. Gue mau cerita dulu sedikit nih. Jadi, semalam ada yang cerita, tapi dia VN gitu loh. Cuman gue dengerin juga males gitu loh. Pertama males karena durasinya itu udah kayak nonton Antares, tau gak lo? Setengah jam gitu loh. Jadi kalau misalkan gue dengerin terus nih, dengerin lama gitu loh. Ini gue langsung di sini. Mungkin gue nanti bakal bikin part 2-nya gitu. Jadi kalau misalkan gue langsung berpanjang begitu, bukannya gak muat ya, baterai gue nya boros gitu. Oke, cuy, langsung aja gue dengerin aja kali ya. Langsung aja ke kontennya. Oke, cuy, sebelum gue bacain lagi, sebelum gue dengerin nih, sebelum masuk ke intinya, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih buat lu yang udah nge-VN panjang banget itu ya, udah kayak buat film gitu, hampir setengah jam. Jadi gue mau ngucapin terima kasih dulu nih buat, kayaknya sini cewek nih, soalnya gue lihat dari profilnya emang cewek gitu. Jadi gue mau ngucapin terima kasih buat Mbak bahwasanya udah berbagi ceritanya nih. Seenggaknya kan buat jadi pengalaman dan sharing-sharing aja. Ini bukan buat hal-hal menakuti ya, cuman sharing. Ya, langsung aja dengerin ceritanya cuy. Kan gini, kita kan lagi naik gunung ya, waktu itu ke Gunung Salak, yang tempat zaman dulu tempat jatuhnya pesawat Sukhoi. Ya kan kita tuh udah dikasih peringatan sama penduduk sekitar, boleh manjat gunung, tapi kalau maksudnya pertama itu nggak boleh kayak teriak-teriak atau berisik atau gimana. Oke, jadi di sini gue potong dulu ya, mohon maaf. Jadi dia pernah ngalamin mendaki Gunung Salak ya. Itu juga katanya dia udah dikasih tahu bahwasannya gunung itu gunung yang dibilangnya angker sama warga sekitar situ ya. Itu juga udah dibilangin bahwa saya jangan teriak-teriak dah, pokoknya begitu ya. Oke, lanjut aja kita dengerin ceritanya cuy. Maksudnya nggak boleh gitulah pantangan. Terus yang nomor 2 itu pokoknya kalau waktunya katanya sholat ya harus sholat. Pokoknya yang pertama tadi tuh katanya nggak boleh teriak-teriak, terus kalau yang kedua kata warga sekitar itu kalau waktunya sholat ya sholat gitu kan. Nah kalau aku sih ngikutin kan, maksudnya aku tuh nggak pernah beli, tapi masalahnya itu waktu itu posisinya itu jam 5:30 ya, kita itu nggak nyampe ke tempat tujuan. Dari kita naik itu dari subuh, bayangin ya, sampai jam itu nggak. Dia mulai mendaki dari subuh sampai jam 5:30 sore mau maghrib. Dia nggak nyampe puncak. Padahal ya itu Gunung Salak nih, itu MPDL ya, apa MDPL itu cuma 2000-an cuy. Bisa dibilang pendek, bayangin loh. Oke, next, dengerin ceritanya cuy. Enggak nyampe ke tempat tujuan ya. Pas udah sampai, tiba-tiba teman-teman yang lain pada kesurupan. Jadi pas dia tiba-tiba sampai ya kan, terus teman-teman yang lain ini kesurupan gitu loh.
hampir semuanya di situ yang nggak kesurupan itu cuman aku. Jadi pas dia udah sampai nih, teman-temannya itu pada kesurupan cuy. Cuman dianya lagi, cuman dia doang yang nggak kesurupan, katanya masih begitu. Next. Kakak aku sama saudaraku, kita kan bingung kan ngadepnya gimana ya, sedangkan 10 orang itu udah kesurupan semuanya. Kita juga bingung sampai kita itu sama sekali handphone kita itu nggak ada sinyal sama sekali, sampai kita tuh panik. Ya udahlah, kita baca-baca yang kita bisa kayak ayat kursi kayak gitu, dan habis itu alhamdulillah apa ya, alhamdulillah tiba-tiba teman-teman sadar gitu. Habis itu kita nginep ya semalaman di situ nginep. Terus maksudnya kejadiannya itu aneh aja, maksudnya ada yang kayak suara orang yang nangis lah. Ini yang suara nangis nih gue bahas tuh yang 6 kejadian angker yang di Gunung Salak tuh. Oh berarti bener ya cuy. Yang gue bahas ternyata emang bener-bener ada cuy. Ternyata nggak asal-asal gue ngebahas. Ternyata emang beneran ada gitu loh. Entah suara menjerit ya kan. Entah suara nenek-nenek. Suara nenek-nenek. Ada nenek-nenek yang katanya gitu loh. Cuman kan gue nggak terlalu asal banget buat nyari informasi. Emang gue bener-bener teliti, ternyata emang bener cuy. Terus gue juga ngebayangin bahwasannya Gunung Salak itu menurut gue gunung seperti hal biasanya. Terus juga ada yang bilang bahwasannya Gunung Salak itu gunung angker. Gue masih nggak percaya lah kalau misalkan belum ada buktinya gitu. Emang ternyata gitu loh. Oke, next lanjut. Tengah malam tuh jam pasti jam setengah satu kan aku keluar kan, soalnya aku tuh kebelet banget. Tiba-tiba aku tuh ngedenger ada suara yang nangis, suara yang teriak-teriak, ada yang minta tolong, pokoknya komplit sampai aku bangun kakak aku. Sampai kakak aku ngomong gini, kamu tuh udah diem aja, mesti kalau ngedenger sesuatu yang di komik, sesuatu mesti kayak orang nangis kamu jangan pernah ngadepin ke belakang. Mesti aku tuh nggak boleh ngeliat ke belakang aku, jadi aku tuh fokus aja ke depan gitu kan. Ya udah ya, aku tuh pokoknya kejadiannya aneh banget. Dan pas tiba-tiba pas aku mau balik ke tenda itu, tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, cuman aku doang yang ngelihat atau kakak aku semuanya pada nggak ngelihat. Ada nenek-nenek, kita itu disuruh pulang cepet-cepet jam 2 malam, nggak boleh kayak nggak boleh pagi, nggak boleh. Jadi kita tuh biar sampai ke tempat tujuan kita tuh disuruh pulang jam 2. Barusan gue bilang cuy, merinding parah cuy, beneran ini mah. Nenek-nenek, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek. Emang ternyata bener cuy, di atas itu emang berada nenek. Wah, merinding parah gitu cuy, parah merindingnya beneran ini mah. Nggak ada apa, nggak ada gimmick-gimmick, nggak ada. Apaan tuh gimmick-gimmick lah. Kayak jadi dia pas sampai itu tiba-tiba ada seorang nenek-nenek gitu cuy parah. Dua, bayangin kita buru-buru. Jadi dia ketemu nenek-nenek, dan nenek-neneknya itu bilang bahwasannya kamu mendingan pulang. Itu jam berapa? Jam setengah 2-an katanya, jam setengah 2-an pagi, jam 2-an lah pokoknya. Terus juga kan kondisi udah malam gitu loh. Temu nenek-nenek ini jam segitu kan serem juga gitu loh ya. Next. Turun ke bawah jam 2 malam, dan akhirnya kita tuh subuh itu baru sampai lagi ke bawah. Tadinya kita tuh mau tetap nginep ya, tapi karena aku itu ada yang ngingetin nenek-nenek ngomong gini, kamu harus pulang sekarang karena ini nggak baik buat kalian semua kan, kalian kan masih kecil kan. Waktu itu Nenek-nenek ini suruh dia pulang gitu loh. Bahwasannya nenek itu bilang ini tempat yang gak baik buat kamu gitu loh, yang sedang mendaki gitu yang tadi itu. Terus juga yang gue heranin nih, dia nanjak dari abis subuh ya, dari jam-jam subuh dah sampai atas bukan sampai atas, jam setengah 6 aja dia nggak nyampe tuh, setengah 6 mau maghrib. Tapi yang herannya pas turun tuh setengah 2 pagi dia ketemu nenek, terus dia disuruh turun sama neneknya.
kan nurut ya, mau nggak mau harus nurut kan, beres-beres. Terus juga dia nyampe subuh lagi tuh. Itu yang gua heranin tuh, cuy, jangan main-main dah, maksudnya jangan macem-macem gitu deh ya. Oke, next nih yang cerita lamanya nih. Jadi ini aku kan jam setengah dua pengen pipis gitu kan, dan kebetulan sungainya itu nggak jauh dari perkemahan kita. Dia ini si doi ini ya pengen pipis gitu, kebelet pipis ya kan, pengen pipis di sungai-sungai gitu ya. Oke, next. Tenda kita kan, aku kan pasti itu dandanin sama kakak juga. Terus aku kan udah selesai tuh, terus tiba-tiba aku tuh ngeliat nenek dari kejauhan. Aku nggak sengaja dong, tiba-tiba aku tuh rasanya tuh pengen banget nyamperin itu sini itu, sampai kakakku gini, kamu mau kemana gitu kan. Oh, jadi dia nggak langsung ketemu nenek, jadi emang dia kayak pengen pipis gitu ya kan. Ini gue bukan soto ya, cuman kayak ngebayang-ngebayang aja gitu, menurut opini gue aja ya. Jadi dia kayak kebelet pipis gitu, terus pengen pipis, keluarlah dari tendanya. Terus dia ngeliat, si doi ini ngeliat kayak kok ada nenek-nenek gitu jam segini, malah di situ lagi ya kan. Terus penasaran dong ya kan. Next. Kataku, aku mau ke situ dulu ngapain, itu ada orang, aku ada nenek. Ya udah, kamu tuh jangan, kalau lihat aneh-aneh udah jangan ngikutin. Kataku, aku pengen ngomong, nggak tahu kenapa aku tuh langsung tiba-tiba pengen ngomong aja. Terus akhirnya kakak aku tuh panggil kan salah satu ketua kita itu punya kelebihan bisa gitu kan. Terus akhirnya kita itu kan berbicara, dia manggil. Terus posisi aku tuh lagi ngomong sama nenek, terus sama si nenek itu, terus ketua kita itu datang, terus ngeliat, oh ngomong gini ke kakakku, oh ya Rin, ini si Maya dia lagi ngomong kok sama nenek ini, tenangan, ini baik ini gitu kan. Jadi abangnya mungkin ya ngomong ke ketua panitianya gitu, bahwasannya ini adik gue ngapain nih sama nenek-nenek ini yang gak dikenal gitu loh. Terus bilang lah abangnya ke ketua pelaksana. Nah terus ketua pelaksana ngejawab bahwasannya itu neneknya baik kok, udah tenang aja ya kan. Intinya masih begitu gitu loh. Terus akhirnya aku sama ketua itu kan ngomong kan gitu kan. Terus pertama aku dulu yang ngomong, kata aku ini, nenek dulu yang ngomong ini, kalian ngapain di sini gitu. Jadi emang bener-bener disamperin cuy sama doi, disamperin loh. Gue mah ogah gitu loh, kalau ada hal gitu mah ogah, malah jadi pikiran gitu loh ya, malah udah kayak udahlah nggak lagi gitu, nggak lagi next. Gue orangnya kalau udah sekali takut beneran gitu loh, maksudnya takut udah nggak bakal ke situ lagi gitu loh, mau sampai kapan pun istilahnya kayak trauma begitulah. Ini disamperin gitu loh, Masya Allah lo berani banget neng kalah gue. Jadi si neng ini ya, si doi ini nyamperin nih ke nenek. Nah pas disamperin, neneknya nanya, neng aku naon sih tadi ya gitunya, namun bahasa Sunda mah begitu gitu. Jadi kamu ngapain di sini ya gitu. Terus si doi ngejawab nih, berkemah. oh jadi si doi ngejawab kayak berkemah, kayak pengen istilahnya liburan lah ya, liburan entah nggak tahu dah, intinya mah pengen berkemah, pengennya niat baik aja kok, nggak mau ada apa-apa gitu loh. pengen itu aja ngerasain keindahan alam gitu kan, sama apa sih namanya, kayak nenangin pikiran kalau di hutan itu. Terus kata dia gini, oh gitu ya, kalian cepetan deh pulang
nih gue potong, stop sampai sini aja cuy ya. Jadi cerita yang dia bacain tadi nih cuy ya, bahwasannya gue tarik kesimpulannya nih, ini masih ada berikutnya, bahwasannya dia mendaki ke Gunung Salak, niat dia liburan, pengen tahu alam ya kan, tiba-tiba nih mungkin kepikiran dia itu, wah alam indah ya, tapi ternyata gitu loh ya, aneh gitu loh. Ada yang aneh, entah yang awal-awal pas mendaki kok lama nyampainya, terus juga pas udah nyampe teman-teman gue pada kesurupan gitu loh, terus gue sendiri juga ketemu nenek-nenek di atas gunung gitu loh. Gimana nggak merinding gue kalau udah jadi dia, gue mau buru-buru turun gitu loh. Lu tahu kan yang waktu kejadian tsunami 2018 di Anyer tuh, iya itu gue pas lagi hari H-nya tuh, hari H banget dah, gue juga udah kok jadi ke tsunami, ini kan jadi ke gunung gitu loh. Cuman ini mah hal kejadian sih, oke. Cuy mungkin terima kasih gitu loh ya, udah nonton video gue dari awal, belum ending, mungkin part selanjutnya jangan lupa ditonton, oke. Cuy terima kasih buat Mbak yang udah cerita, dan buat lo yang udah nonton. See you next time-nya deh, peace, enjoy.